Perkenalkan, nama saya Mita Sari Rianti dengan 3 NIM akhir 217. Di sini saya bakal menjelaskan apa sih spektrofotometri UV visible itu. Spektrofotometri UV visible bekerja berdasarkan prinsip bahwa cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya akan melewati sampel, dan sebagian dari cahaya tersebut akan diserap oleh molekul dalam sampel pada panjang gelombang tertentu. Semakin banyak cahaya yang diserap, semakin tinggi konsentrasi zat yang menyerap cahaya tersebut. Lalu ada senyawa apa aja sih yang bisa dianalisis menggunakan spektrofotometri UV visible itu? Yang pertama ada senyawa yang memiliki gugus kromofom dan ausokrom. Yang kedua ada senyawa organik dengan ikatan rangkap terkonjugasi. Yang ketiga mempunyai senyawa aromatik. Yang keempat mempunyai gugus karbonil. What does it mean by orbital sigma? Orbital sigma terbentuk dari tumbang tindih ujung ke ujung, end-to-end overlap. Orbital atom di sepanjang sumbu internukleus garis lurus yang menghubungkan dua inti atom. Lalu apa sih orbital PI? Orbital PI terbentuk dari tumbang tindih samping ke samping, side to side overlap. Orbital atom biasanya orbital P yang akan tidak terhibridasi di atas dan di bawah sumbu internukleus. Contohnya memiliki ikatan rangkap 2 etena dan memiliki ikatan rangkap 3 etuna. Lalu ada orbital non-ikatan. Orbital atom yang berisi pasangan elektron bebas yang tidak terlibat langsung dalam pembentukan ikatan kovalen dengan atom lain. Elektron dalam orbital ini terlokalisasi pada atom tunggal. Contohnya ada atom oksigen memiliki 2 pasang elektron bebas dan atom nitrogen memiliki 1 pasangan elektron bebas. Di sini ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang UV visible. Yang pertama itu ada struktur molekul, konjugasi, dan ausokrom. Peningkatan jumlah ikatan rangkap terkonjugasi dalam suatu molekul akan menurunkan perbedaan energi antara orbital molekuler, keadaan dasar, dan keadaan tereksitasi. Energi transisi yang lebih rendah itu menghasilkan pergeseran panjang gelombang maksimum ke arah panjang gelombang yang lebih besar. Adanya substituen dan gugus fungsional ausokrom seperti min OH, min NOH2, dan min OR yang terikat pada kromoform juga dapat menyebabkan pergeseran batokromik. Lalu di sini ada yang kedua, yaitu jenis pelarut atau efek solvatokromik. Polaritas pelarut sangat berpengaruh interaksi dengan zat terlarut yang pada gilirannya mengubah energi relatif keadaan dasar dan keadaan tereksitasi. Pelarut polar cenderung menstabilkan keadaan tereksitasi lebih baik daripada keadaan dasar melalui interaksi dipol-dipol yang menyebabkan penurunan energi transisi dan pergeseran batrokromik. Sebaliknya, pelarut polar dapat membentuk ikatan hidrogen dengan pasangan elektron bebas pada atom seperti oksigen atau nitrogen, menstabilkan keadaan dasar lebih dari keadaan tereksitasi yang menghasilkan peningkatan energi transisi dan pergeseran hipokromik. Yang ketiga itu ada pengaruh pH, di mana perubahan pH dapat mengionisasi senyawa organik tertentu, terutama yang memiliki gugus asam atau basa yang dapat terionisasi seperti fenol atau amina. Ionisasi ini dapat mengubah struktur elektronik molekul seperti menghilangkan kemampuan ausokrom untuk berionisasi atau mengubah sistem konjugasi yang menyebabkan pergeseran lambda max. Yang keempat itu ada suhu dan konsentrasi elektrolit, di mana faktor lingkungan ini dapat mempengaruhi suhu dan konsentrasi elektrolit juga dapat mempengaruhi interaksi antara molekul zat tertentu dan pelarut. Meskipun pengaruhnya biasanya tidak sebesar faktor struktur atau pelarut, namun tetap dapat menyebabkan pergeseran kecil pada lambda max-nya. Di sini ada beberapa instrumentasi dari spektrofotometri UV visible. Yang pertama itu ada sumber cahaya, di mana lampu deuterium untuk panjang gelombang UV 200 sampai 400 nanometer dan lampu Wolfram
Untuk panjang gelombang tampak 400 sampai 700 nanometer adalah dua jenis sumber cahaya utama yang digunakan pada spektrofotometer UV visible. Lampu ini menghasilkan cahaya yang akan diteruskan melalui sampel. Yang kedua itu ada monokromator. Monokromator adalah sebuah alat yang digunakan untuk memisahkan cahaya putih menjadi panjang gelombang yang lebih sempit. Yang ketiga itu ada ruang sampel atau kuvet. Kuvet adalah wadah atau sel yang digunakan untuk menempatkan sampel yang akan dianalisis. Kuvet terbuat dari bahan yang transparan terhadap panjang gelombang cahaya yang digunakan, biasanya untuk panjang gelombang UV atau kaca untuk panjang gelombang tampak. Yang keempat itu ada detektor. Detektor biasanya berupa fotodioda atau photomultiplier tube PMT, berfungsi untuk mengukur cahaya yang keluar dari sampel setelah melewatinya. Detektor ini mengubah intensitas cahaya yang diteruskan menjadi sinyal listrik yang dapat diukur dan dianalisis oleh instrumen. Yang kelima itu adalah tampilan dan pengontrolnya. Layar atau tampilan digital digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran seperti grafik, absorbansi, dan panjang gelombang atau nilai absorbansi pada panjang gelombang tertentu. Spektrofotometri UV visible juga bisa digunakan untuk analisis kuantitatif dan kualitatif, di mana memiliki prinsip untuk analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi senyawa dalam larutan berdasarkan kemampuan senyawa tersebut menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu dan membandingkan serapan sampel dengan serapan larutan standar. Untuk analisis kualitatif, yaitu untuk mengidentifikasi senyawa berdasarkan spektrum serapan yang karakteristik untuk senyawa tersebut, membandingkan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum sampel dengan larutan standar dan menilai pengaruh dan pelarut terhadap pergeseran panjang gelombang. Namun, spektrofotometri UV visible memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya untuk kelebihan mungkin lebih sederhana dan cepat dalam pengerjaan, memiliki sensitivitasnya lebih tinggi, terus lebih fleksibel, selektif dan lebih akurat, dan non-destruktif. Untuk kekurangan itu sendiri tuh dapat dipengaruhi faktor eksternal seperti pengotor atau alatnya kurang bersih, lalu ada keterbatasan gugus fungsional, membutuhkan cahaya monokromatis, membutuhkan sampel yang bersih dan murni, dan potensi interferensi cahaya liar. Sekian presentasi dari saya mengenai spektrofotometri UV visible. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih.